Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana cara saya membuat hidup saya lebih tenang, yaitu dengan 10 cara ini. Saya berusaha untuk meninggalkan 10 cara ini dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa merasakan hidup yang lebih sederhana dan hidup yang lebih tenang. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabar di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang selalu stay di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung dan semoga konten-konten yang saya buat ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh meninggalkan komentar teman-teman ya di bawah kolom komentar. Jangan lupa juga di share video ini jika memang video ini menurut Anda bermanfaat bagi orang lain, dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe, karena dengan subscribe Anda mensupport saya, Anda mendukung saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. Jadi kebiasaan yang saya tinggalkan agar hidup lebih tenang, yang pertama yaitu meninggalkan kebiasaan melihat story atau postingan-postingan orang lain. Jadi teman-teman, ketika kita melihat postingan-postingan orang lain di media sosial ataupun dimanapun ya, ataupun di dunia nyata, dia cerita orang lain, maka kita akan merasa bahwa kita itu adalah orang yang mungkin kurang segalanya. Kemudian timbullah itu perbandingan, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai membandingkan kegagalan kita dengan kesuksesan orang lain, sehingga kita sendiri yang menciptakan beban dalam hidup kita, kita sendiri yang menciptakan ketidaktenangan dalam hidup kita, hanya karena kita melihat postingan-postingan orang lain di media sosial atau bahkan cerita-cerita orang lain di media sosial yang sebenarnya itu bukanlah nyata, itu bukanlah fakta, tapi dengan mudahnya kita menyalahkan diri kita, dengan mudahnya kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sekalipun orang itu bukanlah orang yang kita kenal ya, tapi mungkin kita merasa bahwa kehidupan kita itu mungkin lebih apa ya namanya, lebih di bawah mungkin. Kemudian kita mulai tuh membandingkan hidup kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Hal ini teman-teman, hal ini hanya akan membuat pikiran kita itu terganggu, hal ini hanya akan membuat hidup kita itu tidak konsen, dan kemudian kita akan menyalahkan keadaan. Untuk apa tuh? Coba teman-teman pikirkan itu. Untuk apa kita hanya melihat postingan-postingan orang di media sosial, kemudian kita mulai tuh membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Mungkin kita berpikirnya, mungkin kita melihat pencapaian orang lain di media sosial, terus kita bicara pada diri kita sendiri, selama ini kenapa saya tidak berusaha? Padahal sebenarnya kita sedang berusaha, hanya mungkin saja belum tiba waktu yang tepat. Kemudian kita mulai itu membandingkan kita dengan orang lain, padahal kita itu tidak tahu dia itu benar-benar sukses atau tidak. Semua yang dia posting itu benar-benar kepunyaan dia atau bukan. Dan dengan mudahnya, dengan gampangnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi stop. Jika ingin hidup yang tenang, hentikan kebiasaan ini. Makanya saya mencoba dari awal dengan tidak mau melirik postingan-postingan orang lain di media sosial, cerita-cerita orang lain di media sosial. Dan hal ini memang setelah saya lewati, memang hal ini akan sangat membantu kita dalam menjalani ketenangan di hidup kita. Dan kebiasaan yang kedua yang saya tinggalkan dalam kehidupan ini, sehingga saya bisa menemukan titik ketenangan dalam hidup saya, yaitu
kebiasaan yang mungkin dulu adalah menunda-nunda perkataan yang sulit. Jadi teman-teman semua, dulu mungkin kita itu mau menyampaikan pendapat kita, mungkin kita merasa bahwa ini adalah sulit dan mungkin menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Misalkan teman-teman itu ingin keluar dari sebuah organisasi, terus teman-teman itu mungkin timbul pikiran untuk menunda. Apa kata orang nanti, nggak enak sama atasan, nggak enak sama pelatih, atau apapun itu, segera untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, karena kebiasaan ini akan merugikan diri kita. Karena terkadang kita sering mengiyakan segala sesuatu yang sebenarnya bukan keinginan kita, bukan target kita karena sering tidak enakan, kita rela itu melakukan segala sesuatu demi memuaskan orang lain. Jadi stop ya teman-teman, stop untuk menunda-nunda perkataan yang sulit. Jika memang menurut teman-teman tidak pantas untuk teman-teman jalani, ya sudah, teman-teman itu tinggal katakan, saya mau berhenti mungkin, atau saya mau menunda dulu, atau mungkin saya mau mundur dari pekerjaan ini, saya mundur dari organisasi ini, sehingga teman-teman itu merasa tidak tertekan dengan perasaan menunda tersebut. Dan kebiasaan yang saya tinggalkan yang ketiga yaitu kebiasaan sering follow akun-akun yang tidak memiliki nilai atau value yang sama denganku. Jadi teman-teman, jika dulu tuh saya sering sekali follow artis-artis favorit saya, banyak ya artis-artis yang saya ikuti. Tapi setelah saya ikuti dalam jangka waktu yang lama, saya merasa bahwa saya tidak menemukan apa-apa dari channel tersebut. Saya tidak menemukan apa-apa dari hasil follow tersebut, karena mungkin orang-orang yang saya follow itu mereka hanya memposting atau berbicara tentang kehidupannya. Jadi segera saya follow dan kemudian saya mencari akun-akun atau saya mencari channel-channel yang memang memiliki value atau nilai yang sama denganku, sehingga saya bisa mendapatkan manfaat atau mendapatkan pelajaran dari akun-akun tersebut, atau dari hasil-hasil yang saya follow tersebut bisa memberikan nilai dalam kehidupanku, bisa menambah ilmu atau bahkan pengalaman dari apa yang mereka bagikan. Jadi mulai saat itu saya sudah berhenti untuk mengikuti atau follow akun-akun yang tidak memiliki value atau nilai yang sama denganku. Dan kebiasaan yang saya tinggalkan keempat yaitu meninggalkan kebiasaan yang sering mengiyakan ajakan ataupun segala sesuatu karena kurang enakan. Teman-teman, jika kita merasa kurang enak atau tidak enak dengan orang lain ini, tentu hal ini yang akan merugikan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, coba untuk teman-teman itu belajar untuk pahami kita itu punya hak untuk menolak apa yang memang kita rasa bahwa tidak cocok dengan kita atau tidak pantas untuk kita lewati, kita jalani. Jadi kita itu punya hak. Jadi jangan-jangan karena sering merasa tidak enakan diajak sama teman, kalau sebenarnya kita punya juga kegiatan yang memang mendesak dan memang harus kita kerjakan, tapi karena kita merasa tidak enak terus kita mengiyakan itu, dan itu akan menimbulkan dampak yang negatif sekali bagi kita. Pertama, tugas tidak kelar-kelar. Kedua itu kita hanya mengikuti mereka karena perasaan tidak enakan. Jadi bukan keinginan kita, sehingga kita tidak menikmati perjalanan tersebut, kita tidak menikmati apa yang sedang kita rayak, yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi kita sering menunda-nunda hanya karena ajakan-ajakan dari orang, hanya karena perasaan sering tidak enakan. Jadi stop untuk mengiyakan segalanya atau mengiyakan ajak-ajakan dari orang lain. Stop. Dan kebiasaan yang saya tinggalkan yang kelima yaitu meninggalkan kebiasaan membeli barang tren. Jadi teman-teman, dulu saya itu orangnya jika ada sesuatu pengeluaran baru yang lagi tren banget, saya tidak perlu menanyakan barang ini untuk apa, akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau tidak, harganya terjangkau atau tidak, saya suka dengan barang itu langsung ambil, sehingga sampai di rumah barang itu tidak dipakai hanya karena kita itu lagi pengen punya barang-barang yang tren gitu. Jadi stop.
Jadi saya berusaha untuk meninggalkan kebiasaan itu, karena itu adalah kebiasaan paling buruk. Jadi kita perlu meninggalkan hal-hal yang memang membuat hidup kita itu ribet. Jadi sehingga kita bisa menemukan ketenangan dalam hidup kita. Dan kebiasaan yang keenam yang saya tinggalkan yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berpikir bahwa diri kita itu buruk atau negatif. Jadi teman-teman, kita perlu menjelajahi atau mengenali diri kita. Sejauh mana kita berpikir negatif tentang diri kita. Mungkin kita berpikir ya, kita jalan, kita bertemu dengan orang ya, mungkin lebih glowing dari kita, lebih cantik lah gitu ya, lebih oke dari kita. Kemudian timbul tuh perasaan, timbul tuh firasat, timbul tuh pikirannya mengatakan bahwa kenapa ya saya tidak secantik dia, kenapa ya saya tidak sekaya dia, kenapa saya tidak seglowing dia. Ini adalah salah teman-teman. Kita itu harus syukuri apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, kita syukuri apa kehidupan yang kita terima sia-sia dari Tuhan, tanpa kita harus membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Karena dengan kelebihan dia itu bisa jadi dia adalah orang yang memang tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Jadi kita itu jika memang tidak menemukan ada perbandingan dalam hidup kita dengan orang lain, maka hidup kita akan lebih tenang. Jadi kenapa saya bilang bahwa kita perlu untuk berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak perlu harus berpikir negatif, berpikir buruk tentang diri kita, dan menganggap bahwa orang lain itu lebih istimewa, lebih wah gitu dari hidup kita. Jangan, karena sekalipun orang itu lebih wow, lebih sukses, lebih kaya raya, lebih cantik, tapi kan itu dia tidak akan sedetik pun beralih kepada diri kita. Jadi terima diri kita apa adanya, cintai diri kita apa adanya, karena di luar sana banyak sekali orang yang Tuhan memberikan sempurna sekali tapi tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada tubuhnya. Dan kebiasaan yang akan saya tinggalkan yang ketujuh yaitu meninggalkan orang-orang yang tidak bisa menghargaiku. Jadi teman-teman, dalam pergaulan kita, dalam kerja, dalam lingkungan, atau dari manapun, kita itu perlu jangan terlalu polos-polos amat. Kita itu perlu juga mengamati orang mana yang tulus berteman dengan kita, orang mana yang bisa menghargai pendapat kita, orang mana yang bisa menghargai pekerjaan kita, bisa menghargai segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi kalau kita temukan ada orang yang tidak bisa menghargai kita sama sekali, segera untuk meninggalkan dan ganti teman baru, ganti lingkungan baru, dan juga ganti segala sesuatunya dengan baru. Sehingga teman-teman itu tidak merasa beban, karena misalkan saja teman-teman itu menceritakan apapun tentang hidup teman-teman dan dia itu tidak mau merespon, tidak mau, bahkan dia sengaja mengalihkan pembicaraan, itu tandanya bahwa dia sedang tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi perlu kita koleksi ya, teman juga perlu kita koleksi. Kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik, tidak harus berteman dengan orang yang toksik. Jika memang harus berteman dengan orang yang toksik, mendingan kita menyendiri. Hidup tanpa teman pun tidak menjadi persoalan. Karena jika kita hidup dikelilingi oleh teman-teman yang toksik, teman-teman yang tidak bisa menghargai kita, hal ini hanya akan bisa menyakiti hati kita, hanya akan merusak mental kita, dan juga membuat beban pada pikiran kita, karena kita merasa tidak dihargai sama sekali. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita memilih teman dalam pergaulan. Dan kebiasaan yang akan saya tinggalkan yang kedelapan yaitu berusaha untuk merasa diri menjadi lebih sempurna. Jadi teman-teman, kita semua di muka bumi ini tentunya ingin menjadi yang terbaik, tidak harus sempurna ya. Karena kita itu kalau memaksakan kehendak kita untuk menjadikan diri kita itu sempurna, ini tidak akan kita temukan, karena kita tidak akan pernah menemukan titik kesempurnaan kita. Jadi teman-teman, cukup kita merasa bahwa diri kita itu baik, diri kita itu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik sampai selesai, itu sudah cukup, tanpa harus kita berkata bahwa
kita harus menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Janganlah, karena memang ini bukanlah suatu kebiasaan yang gampang. Kita perlu berlatih, melatih diri kita, melatih pikiran, melatih mental kita untuk mulai dengan hal ini, karena memang kita itu harus menjadi sempurna itu tidaklah gampang. Jadi dengan merasa baik saja itu sudah cukup, merasa cukup baik, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, tapi jangan paksakan diri kita untuk menjadi sempurna, karena di muka bumi ini sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang sempurna, baik itu dari fisik, dari perkataan, atau bahkan dari segala yang menurut kita harus kita sempurnakan. Dan juga tidak ada seorang pun yang menuntut kita untuk menjadi sempurna. Jadi jadilah yang terbaik, selesaikan segala sesuatu dengan baik, tanpa harus menunda atau tanpa harus membatalkan semua niat baik kita. Cukuplah untuk menjadi yang terbaik, tidak perlu harus menjadi sempurna sekalipun. Dan kebiasaan yang akan saya tinggalkan yang ke-9, yaitu berhenti untuk berprasangka buruk pada Tuhan. Jadi teman-teman, saya itu dulu pernah ada di mana saya terjatuh, saya pernah merasakan susah sekali. Kemudian saya itu pertanyakan Tuhan. Saya tanya tuh, Tuhan, di mana dirimu? Kenapa saya harus mengalami masalah seperti ini? Kenapa saya harus terlahir dari keluarga yang susah? Kenapa saya harus hidup dengan keadaan seperti ini? Kenapa saya harus melarat? Dan banyak sekali kata mengapa yang saya sampaikan kepada Tuhan, sehingga saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah adil dalam hidupku. Saya selalu mempersalahkan Tuhan dalam masalahku. Tapi apakah setelah itu saya belajar bahwa apakah setelah saya mempersalahkan Tuhan itu semuanya akan kembali pulih dalam waktu yang sama? Tidak, tapi justru hidup saya akan terasa lebih berat, hidup akan terasa lebih sulit menemukan damai dan sukacita di hati kita. Jadi saya mencoba untuk belajar tidak ingin menyalahkan Tuhan dalam segala keadaan. Saya tidak ingin melibatkan Tuhan dalam masalah apapun. Saya tidak ingin berprasangka buruk pada Tuhan dalam masalah apapun, dan apalagi kekurangan apa yang saya punya dalam segala sesuatu yang ada pada saya. Saya mau selalu bersikap positif dan bersangka baik terhadap Tuhan. Dan kebiasaan yang akan saya tinggalkan yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu menonaktifkan notifikasi dari media sosial. Jadi teman-teman, saya juga belajar untuk menonaktifkan notifikasi yang masuk di media sosial saya, karena hal ini akan mengganggu juga aktivitas saya. Karena yang pertama, jika saya sedang melakukan aktivitas di rumah, namun kalau handphone itu nyala, maka pikiran saya itu akan terganggu dan saya tentunya akan melihat dulu notifikasi yang masuk. Jadi saya juga belajar untuk tidak memperdulikan atau menonaktifkan sekaligus notifikasi dari media sosial ini. Jadi itulah dia teman-teman, 10 kebiasaan yang akan saya tinggalkan untuk menyukai hidup yang lebih tenang, untuk mencapai ketenangan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar teman-teman di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis.